perkutut berkaturanggan Banyumili dengan perkutut Jogoboyo itu bagusan yang mana? Nah, jadi untuk perkutut katuranggan, nama perkutut katuranggan itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Gue kawan-kawan, untuk kali ini Wandi Cukreng mau menjawab atau membahas ini tentang perkutut katuranggan. Jadi di sini mau saya sampaikan karena ternyata ada nggak cuma 1, 2, 3 yang bertanya tentang perkutut katuranggan, yang katuranggan ini dengan ini yang bagus yang mana. Nah, jadi intinya itu kawan-kawan itu masih gimana ya untuk perbandingan, untuk membandingkan. Jadi ada banyak juga sih, enggak cuma 1, 2 orang kawan-kawan yang bertanya tentang di WA tentang membandingkan. Jadi istilahnya perkutut yang katuranggan, nama katuranggan si ini terus dengan si itu yang bagus yang mana. Nah di sini mau saya sampaikan atau saya bahas di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon untuk difahami ya kawan-kawan ya, untuk kata-katanya atau nanti untuk istilahnya ya kata-katanya ya, kata-kata sama ini diperhatikan. Takutnya nanti gagal paham. Jadi nanti malah salah paham. Jadi langsung aja. Untuk perkutut, untuk perbandingan ya, untuk kawan-kawan kan biasanya untuk yang ditanyakan itu perbandingan. Untuk ibaratkan contohnya perkutut rajek wesi, katuranggan rajek wesi dengan perkutut rupo cahyo, itu bagusnya yang mana. Nah kadang contohnya begitu. Jadi di sini Wandi Cukreng mau membahas atau menjabarkan ya sedikit. Kalau ada yang nanti ada yang salah mohon dikoreksi untuk suhu-suhu kan yang lebih berpengalaman lagi atau yang lebih tahu. Ini hanya sepengetahuan Wandi Cukreng saja. Jadi langsung aja. Jadi yang namanya perkutut atau nama katuranggan perkutut itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Nah, maksudnya tidak bisa dibanding-bandingkan itu karena apa? Karena perkutut itu semuanya itu baik dipelihara. Jadi perkutut itu yang berkaturanggan atau tidak itu baik dipelihara. Apalagi wujudnya yang berkaturanggan ya. Jadi contohnya kalau katuranggan itu baik dipelihara, itu adanya kan baik dipelihara dan tidak baik dipelihara. Nah, ini diperhatikan kata-katanya ya kawan-kawan. Itu semuanya itu baik dipelihara. Asalkan. Nah, ini ada kata-kata lagi. Baik dipelihara itu bagi yang cocok atau yang jodoh, dan tidak baik dipelihara itu bagi yang tidak cocok.
walaupun itu yang namanya katuranggan yang bagus tapi tidak cocok sama kitanya atau yang merawatnya, itu tetap dampaknya tidak baik dipelihara. Nah, jadi intinya kalau perkutut katuranggan itu ada yang sifatnya itu pemilih dan tidak pemilih. Ini yang dikatakan tidak pemilih ini semuanya bisa memeliharanya. Itu ada nama-nama katuranggan yang sifatnya istilahnya tidak pemilih ya. Tidak pemilih itu semuanya bisa merawatnya dan berdampak positif. Dan yang pemilih nanti bisa berdampak tidak baik dipelihara. Karena apa? Karena pemilih. Contohnya, kalau yang dinamakan burung pemilih itu walaupun katuranggannya itu yang dibilangnya itu bagus, namanya itu katuranggan bagus, tapi kalau tidak cocok sama yang memelihara atau tidak jodoh, itu kan berakibat tidak baik dipelihara. Nah, itu yang tidak baik dipelihara, namanya yang tidak cocok, tidak baik dipelihara. Begitu. Kurang lebihnya begitu kawan-kawan ya. Bisa dipahamin nggak ini tadi kata-katanya? Jadi jangan salah sangka, namanya perkutut berkaturanggan itu semuanya baik. Karena apa? Karena nama-nama katuranggan itu semuanya punya filosofi sendiri-sendiri. Nah, filosofi sendiri-sendiri yang mitosnya itu ada yang dibilang bertuah atau mitosnya itu kegunaannya dengan masing-masing tergantung dari nama dari katuranggan tersebut. Nah, begitu kawan. Jadi yang namanya perkutut atau nama-nama dari katuranggannya itu kan nanti bisa, kalau Wandi Cukreng sebutkan itu filosofi ya, untuk filosofinya seperti perkutut katuranggan Rajabesi. Nah, itu kan untuk filosofinya itu kan buat pagar ya, pagar untuk memagari diri ya, atau untuk memagari lingkungan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu kawan. Dan seperti contohnya lagi rupa cahyo. Nah, rupa cahyo itu kan filosofinya itu kan rupa itu ya rupa, cahyo itu cahaya, jadi rupa atau wajah yang bercahaya. Nah, itu kan filosofinya apa? Ibarat filosofinya itu bagus, ganteng, cantik. Jadi itu untuk filosofinya itu kan untuk pemikat atau memikat, memikat pasangan ataukah memikat apa, rezeki, bisa terpikat sama kitanya biar dapat rezeki banyak. Nah, itu kan untuk filosofi. Kalau Wandi Cukreng bilangnya filosofi, karena semuanya itu tergantung kepercayaan kita masing-masing, dan kita tetap berserah diri dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hanya lantaran, dan semuanya kalau dibawa dengan sugesti atau dibawakan dengan rasa atau bersugesti, itu bisa saja terjadi. Nah, itu semuanya juga tergantung kitanya masing-masing. Jadi intinya yang namanya perkutut itu tidak bisa dibandingkan bagus yang mana, yang ini yang ya sama yang itu. Contohnya seperti perkutut Sri Lumbung dengan perkutut katuranggan Jogoboyo. Nah, itu kan bagusan yang mana kan gitu untuk perbandingannya. Kadang ada yang bertanya,
perkutut Sri Lumbung dan Jogoboyo itu bagusan yang mana, atau yang lain-lain lah untuk itunya. Nah itu kan semuanya bagus, karena filosofinya beda. Filosofinya beda-beda. Contohnya kayak yang Sri Lumbung itu kan menjaga rezeki, menjaga makanan untuk kerezekian. Nah terus kalau yang Jogoboyo itu kan untuk menjaga dari hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga dan memberi tanda dan memberi firasat kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kan beda filosofi, begitu kan kawan ya. Jadi semuanya baik, tergantung dari hati kawan-kawan itu memilih yang mana dan srek yang mana, kan begitu. Jadi semuanya baik ya kawan-kawan ya. Seperti lagi contohnya perkutut yang dibilang tidak baik dipelihara itu Bromo Sulur atau Bromo Labuh Geni. Nah itu kan sebetulnya itu ada yang cocok. Jadi nanti sifatnya itu pemilih. Karena kenapa kok dibilang tidak baik dipelihara? Karena banyak yang tidak kuat dengan energinya yang panas. Tapi ada yang cocok. Walaupun cuma 1, 2, 3 yang cocok, nah itu kan tetap dibilangnya baik dipelihara. Nah itu yang dinamakan perkutut pemilih. Jadi yang dikatakan tadi kan perkutut itu semuanya baik dipelihara bagi yang cocok. Nah, dan ada yang tidak pemilih. Jadi tidak pemilih itu semuanya bisa memeliharanya, kan begitu. Jadi kalau untuk burung perkutut berkaturanggan itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Itu semuanya tergantung dari hati kita masing-masing, mau pengen memelihara yang mana dan mau pengen berfilosofi yang seperti apa. Dan jangan lupa tetap untuk kita sendiri bersifat seperti katuranggan tersebut. Nah seperti kalau contohnya perkutut Gendowo Sabdo. Nah Gendowo Sabdo itu kan berhubungan dengan filosofinya, berhubungan dengan kata-kata ya, kata-kata atau kata-katanya itu yang berwibawa dan kata-katanya yang bisa diugemi atau dicontoh sama orang lain dan untuk bisa istilahnya bermanfaat bagi orang lain. Nah itu kan untuk filosofi dari burung perkutut Gendowo Sabdo. Dan ada lagi perkutut tombak cucuan. Nah tombak cucuan kan disebutnya itu kalau orang bilang kan tidak baik dipelihara atau tidak baik untuk filosofinya, itu bukan tidak baik. Kalau tombak cucukan itu kita harus bisa melawannya dengan apa? Dengan kita bisa berbicara atau berkata-kata yang baik-baik. Kalau tombak cucuan kan, nama tombak cucuan itu kan istilahnya semuanya apa-apa diomong, apa-apa jelek-jelekin orang. Nah kalau kita bisa melawannya itu kan bagus. Contohnya kita tetap tidak jelek-jelekin orang, kita baik sama orang dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang sopan, dan kata-kata yang mengandung arti. Nah itu nanti semuanya jadi baik. Jadi begitu kan kawan ya. Oke kan kawan, baik untuk video kali ini mudah-mudahan difahami ya untuk kata-katanya. Jadi intinya perkutut katuranggan itu atau nama-nama katuranggan itu untuk filosofinya tidak bisa dibanding-bandingkan. Semuanya baik, semuanya sudah ada tempatnya masing-masing dan kita tinggal memilih atau yang srek di hati yang mana. Nah itu nanti bisa dipelihara dan nanti juga mengikuti dengan kitanya, dengan karakter kitanya masing-masing. Baik kawan-kawan, mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk
koreksinya, barangkali salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.